Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim على حبيبنا ونبينا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian dan syukur hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masih di penghujung bulan Syawal, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Ya, semua doa dibacalah berarti. Karena memang doa hari raya itu masing-masing tempat berbeda-beda. Masing-masing negara berbeda-beda. Di Indonesia yang paling dikenal karena sponsornya banyak itu minal aidin wal faizin. Dari zaman bapak kecil sampai sekarang sudah minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin itu artinya semoga kita termasuk hamba Allah yang kembali kepada fitrah, faizin yang menang. Sebenarnya itu kalimatnya panjang, cuma dipotong. Sempurnanya adalah ja'alanallah minal aidin wal faizin. Begitu sebenarnya. Cuma orang kita ini kalau kepanjangan malah salah ngucap. Akhirnya dipotong di tengah, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kalau di Timur Tengah beda lagi doanya. Karena di Timur Tengah kita nggak akan temukan orang hari raya terus minal aidin wal faizin, tidak nemu. Itu di Indonesia. Di Timur Tengah bacaannya kullu am wa antum bi khair. Jadi kalau ketemu hari raya mereka ucapkan selamat lebaran, tapi doanya kullu am wa antum bi khair. Di Indonesia kalau ada orang begini malah bengong gitu. Ini ngopo gitu karena kullu am wa antum bi khair. Artinya semoga sepanjang tahun Allah selalu berikan kebaikan. Kullu am wa antum bi khairin. Doa juga intinya. Nanti di negara Arab yang lain doanya beda lagi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah sekarang di Indonesia sudah agak mulai sering terdengar ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu. Itu intinya kata para ulama. Ucapan selamat hari raya itu karena tidak ditemukan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana cara mengucapkannya, maka para ulama katakan boleh dengan doa apapun itu, yang penting isinya kebaikan. Yang penting isinya apa? Kebaikan. Jadi yang penting ucapan hari raya selamat, yang penting isinya kebaikan. Dan semoga Allah terima ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam ini kita bisa duduk lagi bermajelis ilmu setelah cukup lama ya liburannya, hampir sebulan ya, karena dipotong Ramadan, kemudian sekarang Syawal pun sudah di akhir. Moga-moga betul-betul kita ini Syawal ya, karena Syawal itu bahasa Arab
sebagaimana Ramadan bahasa Arab. Ramadan artinya panas, membakar. Karena harapannya orang itu dosa-dosanya kalau sudah di bulan Ramadan habis terbakar oleh banyaknya amal ibadah yang dikerjakan, mulai dari puasa, berlapar-lapar, baca Quran, berjus-jus tadarusnya, taraweh sampai berrokaat-rokaat, tambah witirnya, tambah sedekahnya, tambah amalan-amalan zikirnya, tambah yang macam-macam, termasuk ditutup dengan iktikaf dan zakatnya. Harapannya semua amalan tadi itu betul-betul Ramadan, yakni membakar habis dosa. Kalau sudah dosanya terbakar habis, nggak ada sisa, barulah orang masuk bulan Syawal. Syawal itu maknanya irtifa'. Kalau kita buka kamus bahasa Arab, makna Syawal, Syawal huwa al-irtifa'. Apa itu irtifa'? Naik. Dzu makanatin 'aliyah, menempati tempat yang tinggi. Maka orang tuh kalau sudah bulan Syawal naik imannya, tinggi derajatnya, mulia ilmunya, amalnya banyak, naik semuanya. Harusnya begitu. Jangan hanya naik berat badannya doang. Ya, karena kita ini bulan puasa kemarin turun. Saya turun bulan puasa Pak 3 kilo, alhamdulillah. Kemarin terakhir ke apotek timbang kaget lagi. Nah, balik lagi. Ya, jadi sebulan turun 3 kilo, lebaran 2 minggu, balik lagi. Ya, balik lagi. Emang susah betul. Jadi Syawal kalaupun nggak naik ilmu, nggak naik amal, yang jelas naik berat badan. Yang jelas naik berat badannya. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas Nida'atur Rahman li ahlil iman, tafsir ya ayyuhalladzina amanu, itu masih di surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu yang ketiga. Ya, ini perintah untuk apa namanya, ni'amullahi fi thayyibil halal wa syukruhu ala dzalik. Ya, ini perintah untuk kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara mencari rizki yang halal dan kemudian bersyukur terhadap nikmat tersebut. Itu yang ketiga. Nah, kita lanjut lagi yang keempat. Apa itu ya ayyuhalladzina amanu yang keempat dalam Al-Quran? Yang keempat masih di surah Al-Baqarah, karena di surah Al-Baqarah ini ada 19 ya ayyuhalladzina amanu. Maaf, 20 atau 19 ya? 20 kalau tidak salah. 20 ya ayyuhalladzina amanu. Makanya orang itu kalau dia mengkaji surat Al-Baqarah betul-betul kemudian mengamalkannya, itu sudah luar biasa. Umar bin Khattab itu menghafal surat Al-Baqarah waktunya 10 tahun. 10 tahun Umar bin Khattab. Anaknya Umar, Abdullah bin Umar, itu menghafal Al-Baqarah 7 tahun. Lebih cepat anaknya atau bapaknya? Anaknya. Tapi ingat, yang dimaksud menghafal oleh para sahabat itu bukan seperti kita menghafal ya ayyuhalladzina amanu, betul enggak? Tapi mereka itu membaca 5 ayat, berhenti, amalkan dulu. Kalau sudah diamalkan, lanjut. Berhenti, hafalkan. Kalau sudah diamalkan, lanjut. Kita ini tidak banyak ngapal, ngamalkannya nanti. Yang lebih bahaya, sudah nggak ngapal, nggak ngamalkan. Nah, lagi. Ya, jadi para sahabat itu dulu memang betul-betul Al-Quran berjalan. Al-Quran apa? Berjalan. Karena perilakunya memang mengamalkan. Jadi sahabat itu tidak banyak hafal Quran, Pak, nggak banyak. Sahabat Nabi itu totalnya semua 124.000. Paling yang hafal Al-Quran mungkin sekitar 3.000-an saja. Ratusan ribu tidak hafal Quran. Tetapi mereka yang ratusan ribu tidak hafal Quran itu, para sahabat, mereka adalah orang yang sangat mengamalkan isi Al-Quran. Itu. Jadi sekarang yang sudah mulai menghafal, tidak masalah, kasih motivasi, beri semangat. Kamu sudah menghafal, nak, lanjutkan. Nanti setelah menghafal, naikkan lagi Syawal.
tingkatkan dari menghafal terus mengamalkan. Karena problem kita ini di pengamalan. Problem kita di pengamalan itu. Ada yang hafal Quran dia punya tapi nipu juga ya ada kan gitu ya. Makanya problemnya itu di pengamalan Al-Quran itu. Baik, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah kisos. Perintah ya ayyuhalladzina amanu untuk menegakkan hukum kisos. Kalau ada nyawa yang melayang dibunuh karena dizolimi, maka Al-Quran dan agama kita ajarkan balas nyawa dengan nyawa. Kalau ada uzun, balas dengan uzun. Al-uzun bil uzun. Kalau ada telinga yang hilang dipotong, maka caranya dibalas juga dengan telinga yang dipotong. Wasinna bisinni. Kalau ada gigi yang tanggal patah karena terzolimi, maka caranya kisos juga, yang mematahkan giginya harus dipatahkan. Wal aina bil aini. Kalau ada mata yang terluka, maka dibayar di kisos juga dengan mata yang terluka. Itu aturan dalam Islam di surah Al-Baqarah. Nanti di surah Al-Maidah itu lebih rinci lagi. Kalau dia tidak dibayar dengan mata, maka mata boleh tidak dirusak karena sudah merusak, tapi diganti dengan denda kafarat. Denda kafaratnya berapa? 50 ekor onta. Jadi harga satu mata ini 50 ekor onta. Jadi kalau satu onta itu 40 juta, berarti dikali 50 berapa? 2 miliar. Jadi hilang mata satu, gantinya 2 miliar. Begitu mahalnya harga mata, harga organ. Mata saja 2 miliar. Itu 50 ekor onta. Jadi kira-kira Bapak pilih mana? Dapat 2 miliar hilang satu mata, atau matanya utuh tapi nggak dapat 2 miliar. Itu baru mata dan sebagainya. Tapi kajian kisos ini kita lewatkan. Kenapa kita lewatkan? Satu, karena memang kisos kita perlu tahu Al-Quran mengatur itu dan memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla dan sebagainya. Tapi penerapannya lagi-lagi bukan kita yang menjalankan, karena menerapkan hukum kisos ini bukan individu-individu. Kalau individu-individu yang menerapkan hukum kisos, kacau negara, Pak. Ada orang berantem misalkan, atau ada orang matanya congkil, dicongkil balik, dia tahu-tahu lagi main-main. Terus ada orang yang mutasi ya, bukan amputasi ya. Apa tuh yang kemarin cincang-cincang itu? Mutilasi. Kok amputasi lagi? Mutilasi. Nah, terus kita, wah kisos ini pokoknya mutilasi lagi. Ya kacau. Makanya kita tidak panjang lebar jelaskan ini, karena kalaupun kita tahu, kita tidak bisa mengamalkan dan kita nggak bisa mempraktekkan, karena yang harusnya mengamalkan mempraktekkan ini mereka yang punya wewenang dan punya otoritas, yakni para penegak hukum dan negara. Jadi kita lewatkan ya. Tapi sebenarnya kalau ini mau dijalankan, insya Allah meminimalisir berbagai macam bentuk kejahatan. Hilang nggak sih kalau hukum Islam itu diterapkan di dunia ini, kejahatannya musnah? Nggak. Hukum Islam tuh kalau diterapkan nggak mungkin musnah semua kejahatan. Selagi manusia masih punya nafsu dan setan masih belum ambil cuti pensiun, semua kejahatan mungkin ada saja. Tapi yakinlah, sebenarnya kalau hukum Islam terutama urusan kisos ditegakkan, itu insya Allah pasti akan berkurang jauh. Kalau orang setiap membunuh harus dibunuh, maka nggak akan ada lagi yang kemudian, atau sedikit sekali yang kemudian mudah membunuh. Kan dia mikir-mikir. Tapi coba kalau penjara 20 tahun vonis, malah kena diskon 16 tahun. 16 tahun malah nanti karena beretika baik ya diskon lagi, malah jadi 10 tahun. 10 tahun udah nggak tahu, wallahu alam. Ya, sebenarnya Islam itu memberikan solusi. Dengan orang yang membunuh dibunuh, itu berarti telah menjaga banyak nyawa. Karena orang yang mau berbuat kejahatan dia mikir-mikir,
Kalau saya mutungkan tangan saya dipotong. Kalau saya ngelukai telinga saya yang dipotong. Kalau saya mencuri, tangan saya yang dipotong. Bukan di penjara. Karena kalau di penjara ternyata copet mencuri itu pulang dari penjara malah makin hebat nyopet dan nyurinya. Tapi ya sudah, makanya kita selesaikan, kita nggak ngaji yang keempat. Jadi kita ya ayyuhalladzina yang kelima. Yang kelima juga ternyata kita lewat semua. Kapan ngajinya ini? Karena yang kelima ini ayat yang Bapak Ibu sudah ngelotok kering setelah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, yakni di lembar berikutnya atau di 4 ayat berikutnya bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Belenger kan? Karena kemarin Ramadan ayat ini terus diulang-ulang, ya enggak? Kultum, ceramah, apa ini terus, makanya kita lewatkan. Perintah untuk puasa, udah selesai puasa Ramadannya. Wong sudah minal aidin wal faizin. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Baqarah 208 209. 208 209. Karena kan tadi Al-Baqarah 183 ya. Sekarang 208 209. Apa itu perintahnya? Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, kita ngaji ini. Perintah dari Allah untuk kita, kalau masuk Islam itu mbok yo masuk sempurna. Jangan pilih-pilih, pilih-pilih. Yang enak kita ambil, yang enggak enak kita tinggalkan. Nggak. Islam ini sempurna. Kalau dijalankan pasti membawa keselamatan, maka namanya Islam. Islam itu dari kata salimah, artinya selamat. Wala tatabi'u khutuwati syaiton. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ayo kita masuk ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini kita yang agak susah orang Indonesia ini nyebut huruf kha. Nyebut huruf apa? Kha. Kita dulu di waktu kecil diajari kalau kha itu harus keluar riaknya. Kha. Kha katanya. Padahal ini salah. Saya juga baru tahu kalau ini salah. Kha itu nggak boleh ada riak-riaknya, tapi angin saja keluar. Ini susah itu kalau nggak biasa. Saya juga masih belajar ini sekarang. Potong setengah di sini, ya ukur setengah, bukan kalau kita gitu kan ya malah semakin riaknya banyak semakin bagus. Ya, ini semua ini. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fisilmi, dalam agama Islam, kafah, sempurna. Wala tattabi'u, jangan kalian ikuti khutuwati, langkah-langkah syaitan, setan. Innahu, nah sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, musuh yang nyata. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah azizun hakim. Fa in zalaltum, maka jika seandainya kalian mengalami zillah, terpleset. Terpleset itu artinya apa namanya? Terperangkap tipu daya apa? Setan. Kalau kalian itu terjebak tipu dayanya setan. Memba'di maja'atkum, setelah datang kepada kalian al-bayyinat, ilmu yang benar, bukti yang nyata. Rasul Nabi Muhammad sudah memberitahukan yang benar tuh ini, yang salah tuh ini, yang setan tuh ini, yang baik itu ini, yang surga tuh ini, yang neraka tuh ini. Artinya sudah dikasih tahu. Kok masih ngikuti
langkah-langkah setan. Fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha azizun hakim, sungguhnya Allah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya Allah itu bisa saja menghukum orang kalau mengikuti langkah setan, tapi juga Allah maha bijaksana kalau setelah dulu ngikuti langkah setan sekarang kemudian bertobat, karena Allah bisa saja mengampuni dosa hambanya. Nanti kita akan ngaji ayat ini. Nah, ayat ini kan ayat yang terkenal, familiar, perintah untuk masuk agama Islam secara sempurna. Sempurna itu apa? Itu nanti Buya Hamka di tafsirnya Al-Azhar menjelaskan cukup panjang, karena orang Islam itu juga banyak yang milih Islam itu hanya sepotong-sepotong, parsial, sebagian-sebagian. Contoh dalam ibadah dia ambil Islam sebagai ajaran, urusan sholat, urusan yang lainnya, tapi dalam budaya kadang ajaran Islam ditinggalkan. Urusan milih jodoh, agama Islam di nomor sekian kan gitu kan ya, gitu kan. Coba lihat orang tua kalau mau nyarikan jodoh anaknya, pertimbangannya apa? Coba kebanyakan Pak. Kecuali bapak-bapak di sini enggak, kalau bapak-bapak di sini mah kebanyakan bapak-bapak yang di sana. Pertama kali ditanya, "Oh, itu yang mau sama kamu?" "Iya." "Kerja di mana?" Kan gitu kan. Ini yang di sinetron loh, kalau bapak-bapak mah enggak. "Kerja di mana?" Itu kan pertanyaan pertama itu. Jarang sekali dan mungkin sulit kita temukan kalau kemudian ada pertanyaan, "Oh, itu yang mau dekat sama kamu?" "Iya." Sholat enggak dia? Bisa ngaji enggak? Gitu ya, bisa ngaji enggak? Karena ada yang begini nih, ada Pak. Ada orang tua kaya, hartanya banyak, anaknya cantik, tiba-tiba dilamar oleh salah seorang mahasiswa dari kampus perguruan tinggi ternama di Lampung. Ya, ternyata enggak diterima. Terus syaratnya apa? Kamu temui dulu ya ustadz, terus belajar sampai nanti ustadznya beri rekomendasi, kalau lulus, kalau mau nikah. Saya tidak peduli kamu berharta berapa, saya nggak peduli kamu pinternya kayak apa, kalau nggak bisa ngaji mohon maaf, sorry, nggak akan pantas jadi menantu saya. Oh begitu Pak, betul. Tak kutuk, ini mahasiswa ini datang Pak, gitu ya. Terus ditanya sama ustadznya, "Ngapain?" "Saya kesini mau belajar Tat." "Belajar apa?" "Belajar agama." "Kenapa?" Ternyata baru jujur ngomongnya, "Saya mau ngelamar malah disuruh ngaji dulu." Mau ngelamar malah disuruh ngaji dulu. Ngaji itu hampir 2 tahun ngaji sampai selesai, mulai hafalan juz amma sampai layak bisa jadi imam, sampai layak bisa jadi imam, belajar ngajinya sampai layak jadi imam. Alhamdulillah sekarang anaknya sudah 2. Bayangkan, itu orang tua yang tokcer tuh Pak. Nah, nggak peduli mau kamu duitnya banyak, keluargamu berkecukupan, atau kamu punya pekerjaan, itu rezeki urusan Allah, gampang nanti. Yang penting anak saya ini kalau punya suami harus bisa jadi imam. Tuh begitu Pak. Orang Islam tuh begitu mestinya. Coba bayangkan kalau bapak-bapak ini punya standar begitu tuh. Kalau punya anak gadis yang mau dekat, standarnya gitu. Kata bapaknya, "Lo ngaku biar juga orang di ngono ke kota." Ya, baru belajar nih kan gitu ya. Tapi ini problem besar untuk kita hari ini, Bapak Ibu semua. Problem besar untuk kita hari ini. Kadang Islam itu hanya diambil sepotong-sepotong saja. Nanti urusan sholat, oke, ikut agama. Bagi warisan, nggak mau kok nurut Al-Quran. Banyak ini. Al-Quran katakan, "Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad." Bagi kalian suami dapat separuh harta istrinya. Kalau istri meninggal nggak punya anak. Walakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha. Dan bagi kalian 1/4 kalau punya anak. Tuh coba. Bagi kalian istri, walahunna rubu'u mimma taraktum.
dapat 1/4. Kalau suaminya nggak punya anak, itu kalau suami istri, baru suami istri, belum anak-anak. Padahal aturannya dijelaskan betul. Coba berapa banyak keluarga sudah dibawakan aturan agama tentang warisan, katanya kalah bagi rata sajalah semua. Ya, jadi parsial, sepotong. Ini bukan saya yang jelaskan, Buya Hamka yang jelaskan. Sampai Buya Hamka itu kan, mohon maaf, orang berasal dari tanah Melayu, ya kan? Panggilannya saja Buya Hamka. Beliau mengkritisi adat budaya di negerinya, katanya sama seperti yang berkembang di negeri kami, berbeda dengan apa yang ada di Pulau Jawa. Karena Buya Hamka kan pindah dari Sumatera ke Jawa. Di negeri kami warisan itu tidak diberikan ke anak laki-laki, hanya diberikan kepada anak perempuan. Sungguh ini bukan ajaran dari Islam, tuh kata Buya Hamka. Ya, biarpun logonya konon sesuai ajaran, tapi Buya Hamka mengkritisi sendiri budaya yang ada. Itu berarti karena memang beliau sebenarnya ingin bagaimana budaya yang ada itu berjalan sesuai dengan syariat. Ini Bapak kalau ada di Sumatera misalkan, kita di Sumatera ya, kita di Sumatera ya, gitu. Laki-laki itu tidak dapat warisan, ya. Sama beberapa di sini. Tapi kan saya bilang ini kan nggak di sana. Sekarang sudah di Lampung. Iya, tapi kami budaya di sana. Di Lampung ada nggak? Nggak. Udah Bapak dapat warisan, minta sana. Anak laki-laki kok. Dia punya hak untuk dapatkan itu. Karena lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian laki-laki bahkan lebih banyak daripada bagian perempuan. Baik ya. Itu aturan Allah. Pada intinya memang kadang kita ini berislamnya itu pilih-pilih. Tapi jangan yang enak-enak saja begini terus, oh ya ini kayaknya kita dapat ini yang laki-laki. Enggak. Yang lain juga ada yang tidak mengenakkan nafsu kita. Puasa 1 bulan itu tidak mengenakkan kita, jalankan. Terus apalagi kafarat untuk sumpah yang sudah terucap, jalankan kalau memang kita melanggarnya dan sebagainya. Intinya jamaah sekalian, Islam ini disebut din. Apa arti din? Din itu artinya aturan dan hukum. Cuma kita suka terjemahkan dengan kata agama. Padahal arti din adalah al-qanun wal ahkam, aturan-aturan dan hukum-hukum. Karena itulah Islam disebut din. Kenapa Islam disebut din? Karena Islam ini agama yang ada di dalamnya aturan-aturan. Bukan nggak pakai aturan, ada aturannya. Makanan yang halal apa, makanan yang haram apa. Tidak selamanya yang enak kemudian boleh. Bisa jadi yang mengenakkan itu bisa jadi diharamkan. Babi katanya rasanya apa, rasa babi Pak? Enak ya katanya ya. Katanya kan kita kan tidak pernah makan ya. Itu katanya enak, biarpun orang bilang enak silakan. Tapi Islam mengharamkan, sudah kita terima. Kalau sudah masuk Islam berarti tidak makan babi. Itulah makna. Jadi Islam itu kalau masuk kafah bukan hanya ibadahnya, tapi juga aturan-aturannya. Bagaimana dalam pernikahan, bagaimana dalam pakaian. Pakaian nih tunjukkan kalau kita muslim. Maka Al-Quran bunyinya begini, fashhadu bi anna muslimun. Surah Al-Baqarah, surah Ali Imran. Persaksikanlah ini loh kami orang Islam. Dari mana? Satu dari pakaiannya lah. Nah pakaian Islam itu nampak. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian Islam itu pakaian apa sih? Pakaian takwa yang tidak menampakkan auratnya. Kalau perempuan, tunjukkan Islam. Gimana perempuan itu supaya ketahuan kalau dia Islam atau enggak? Pakaiannya lah. Coba kalau kita ketemu perempuan di pinggir jalan tidak pakai jilbab, you can see, keteknya kelihatan,
dan sebagainya, termasuk mungkin dengkul paha dan sebagainya. Kira-kira kita bisa tahu nggak kalau ini muslim dan non muslim? Nggak bisa tahu Pak, kita nggak bisa tahu. Tapi coba seandainya dia memakai pakaian Islam, jilbabnya nampak, maka orang pun akan tahu bahwa oh inilah muslim. Dan memang seperti itu Al-Quran memerintahkan kita, fashhadu bi anna muslimun. Yang laki-laki juga sama, tunjukkan bahwa memang ada Islam dalam pakaian kita, tidak masalah. Bukan simbol-simbol, apalagi ini nggak masalah. Atau ada Islam dalam penampilan kita, tidak masalah. Yang punya jenggot silakan pelihara jenggotnya, selagi tidak ada yang melarang, kan gitu kan ya. Kalau pada Ramadan kan dilarang berjenggot, kan masih aktif soalnya beliau. Saya punya teman aparat juga gitu ya, dulu nggak ada jenggotnya Pak, tapi setelah pensiun jadi banyak banget. Apa katanya, wah saya udah nggak sabar aja Ustaz, dari kemarin nggak boleh, dari dulu nggak boleh, kita pensiun jenggot. Ini syiar jenggot ini apa, syiar. Ustaz gue kejenggotan, nggak tumbuh, nggak ada masa protes nih, nggak tumbuh saya. Kalau saya tumbuh, masya Allah senang betul. Tidak ada tumbuh, karena tidak ada yang sempurna, tetap kan gitu kan ya. Tidak ada tumbuh, tidak tumbuh. Tadi coba nih, kasih obat apa, apapun obatnya tumbuh, belum tumbuh, sudah sama. Ya, berarti belum balik aja Pak. Ini syiar. Maka coba orang haji, orang umroh, ketika sunnahnya ihram, apa sunnah ihram? Potong kan, rambut dicukur, semua bulu dicukur, kumis pun dicukur, semua dianjurkan. Mau haji mau umroh cukur semuanya, kecuali satu yang tidak dicukur, apa? Jenggot. Itu menunjukkan bahwa ini adalah syiar agama. Rambut kepala dicukur, kumis cukur, mohon maaf, bulu kemaluan cukur, bulu ketiak cukur, yang ada di hidung pun bulu cukur, kecuali satu yang enggak, ya ini jenggot, karena jenggot ajaran syariat, itu namanya simbol. Nggak usah malu-malu, tampakkan kalau saya muslim, kalau ada punya jenggot, selagi tidak dilarang, yang itu ya. Tapi saya juga aneh, kalau kita nggak boleh kan ya, kalau aparat nggak boleh berjenggot ya gitu. Tapi kalau di Timur Tengah, Mesir apa semuanya rata-rata polisinya ya berjenggot. Bahkan ini penelitian, saya tidak tahu benar atau enggak, nanti Pak Darwan dicek. Saya baca, saya dengarkan video bahwa ternyata orang yang berjenggot itu, tentara yang berjenggot itu biasanya ya ketepatannya dalam membidik dan menembak itu akurasinya jauh lebih ya tinggi daripada yang saya nggak tahu itu dikaitkan itu, tapi itu kajiannya polisi-polisi di Timur Tengah ya, di Indonesia beda lagi ceritanya itu. Atau ada kadang kerja, saya kan lama Pak di perusahaan minyak, 8 tahun, hampir 9 tahun saya di perusahaan minyak. Itu memang ada kebijakan tidak boleh berjenggot, bukan karena dilarang, tetapi membahayakan apa karyawan, karena kerjanya di kilang minyak di tengah pantai, laut lepas, dan biasanya banyak ada zat-zat merkuri yang beracun. Kalau dia ada jenggot, pakai masker itu tidak bisa menutupi kalau keracunan. Jadi harusnya apa? Jenggotnya dipotong. Nah itu kadang ada jemaah gitu, gimana Ustadz, saya ini pengen jenggotan, tapi nanti 2 minggu lagi naik ke laut lagi, perusahaan potong lagi. Ya sudah, daripada bapak jenggotan malah kena racun mati, kan gitu ya. Kan fattakullah mas atau bertakwa kepada Allah semampu kita, gitu ya. Intinya jenggot itu syiar Islam ya, syiar Islam. Nah masalah tampakkan kalau memang bisa gitu ya, nggak usah malu. Tapi kalau tidak memungkinkan ya bertakwa kepada Allah semampu kita. Selain itu apalagi? Pakaian, penampilan, tutur kata. Islam itu juga ajarkan tutur kata. Jangan sampai kita ini berislam KTP-nya, tapi mulut kita, tutur kata kita, ucapan kita malah tidak menunjukkan sebagai seorang muslim. Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal badhi walal fahish, kata Nabi. Orang mukmin tuh, orang muslim tuh bukan orang yang suka melaknat, bukan yang suka mencaci, bukan yang suka memaki, walal badhi, dan bukan yang suka berkata kotor.
Kalau ada orang ngaku Islam, mulutnya kotor omongannya, naudzubillah. Berarti Islam kita baru di nama, belum masuk ke hati. Mulut pun kita mesti jaga, tunjukkan bahwa kita ini memang punya pribadi muslim. Mulut Pak, dijaga, jangan sampai keluar lagi yang cacian, yang makian, yang kotor, yang mengajak-ngajak kepada yang buruk dan sebagainya. Ini ajaran Islam. Ya, ini ajaran apa? Islam. Maka masuklah Islam secara sempurna. Wallahu alam. Terus berikutnya yang diingatkan dalam ayat ini, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Islamnya sempurna ya. Islam itu sholat 5 waktu, bukan 2 waktu. Ini 2 waktu pun terlambat pula. 2 waktu senggang dan waktu sempat. Sholat itu 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Jangan terus kapan Pak mau sholat, nantilah kalau ada waktu Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Ada. Ya, kami baru sholat Ustaz apa? Maghrib saja. Ya, maghrib. Alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, tunaikan 5. Karena sholat mesti 5, tidak bisa ditawar-tawar, harus 5. Yang 3, jangan terus yang baru 2, moga-moga jadi 3. Salah juga ini doanya Ustadz ini. Ya, yang sudah 3 semoga jadi 4. Salah. Yang baru 2 jadikan 5, yang 3 jadikan 5. Nggak ada, jadi 4, ini nggak bisa. Ya, kita ninggalkan 1 sholat juga sama. Dosanya sama-sama besar. Gitu ya. Jadi nggak bisa diangsur-angsur. Total. Sholat itu total. Harus nih. Kalau tidak sholat, Islam hanya bolehkan orang tidak sholat kalau syaratnya 1, belum balik. Kalau bapak mau nggak sholat, berarti jangan balik dulu. Ya, yang kedua gila. Nah, ada itu. Kalau mau nggak sholat jadi apa? Gila dulu. Kalau nggak gila, itu harus sholat. Ya, itulah Islam. Nggak bisa ditawar-tawar. Islam tuh ya 5 waktu. Ya, kalau dulu mbah kita bilang Islam itu I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya luhur, meskipun ini cok kali cok nih luhur ya, aslinya kan zuhur, tapi orang kita bilangnya lohor. A-nya asar, M-nya maghrib. Islam, Isa, subuh, luhur, asar, maghrib. Kalau cuma maghrib sama Isa, mi, malah ngapa malah mi-nya jadi itu nggak jadi ya gitu. Kalau Isya sama subuh ya, kalau asar sama maghrib malah nggak jadi Islam. Tapi berikutnya wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan diambil dari kata syatona, artinya angkaro, kafaro, kufur dan ingkar. Maka syaitan itu sifat. Semua makhluk yang ingkar kepada Allah disebut setan. Semua makhluk yang ingkar kepada Allah disebut setan, baik dari golongan jin atau dari golongan manusia. Karena setan itu sifat, bukan makhluk, bukan sifat. Ya, manusia yang ingkar, badannya manusia tapi sifatnya setan. Jin yang ingkar, dia jin tapi sifatnya setan. Gitu ya. Jadi setan itu sifat makhluk yang ingkar, baik jin dan manusia. Nah, Al-Quran mengingatkan kita jangan ikuti langkah-langkah setan, baik setan jin dan setan manusia. Karena langkah setan jin dan langkah setan manusia itu dua-duanya sama-sama jelek semua. Setan dari golongan jin yo jelek, setan dari golongan manusia yo jelek. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Allah sendiri mengungkap setan itu kerjanya 1,
An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hobinya itu hobinya itu mempengaruhi orang supaya bertengkar. Setan itu paling senang kalau melihat orang tengkar, ndak yang jin, ndak yang manusia. Kenapa? Karena setan selalu mengambil keuntungan dari pertengkaran dua orang. Itu pasti ada setan yang ketiga tuh, Pak. Ya kalau ada dua orang bertengkar, cek, itu pasti ada yang manas-manasi. Yang manas-manasi siapa? Ya itulah setannya. Entah namanya Paino, Paidi, Paijem, Paiman, macam-macam. Itu namanya nih. Mohon maaf ya kalau kesebut nama di sini ya. Itu ya. Setan manusia, ada setan jinnya juga sama. Itu kerjanya setan. An yuqi'a bainakumul, ada kecepatannya. Adawata wal baghdha fil khamri. Nah, itu saya. Yang namanya setan jin, setan manusia dari dulu sama. Ngajak kita supaya apa? Supaya minum, mabuk, nganggur ya. Minum anggur itu apa? Nganggur. Minum anggur. Kan gitu ya. Mereknya apa sih, Pak? Enggak tahu. Mereknya apa, Pak? Merek anggur. Apa? Cap jempol. Alhamdulillah, saya senang tuh kalau ditanya pada nggak tahu merek itu, saya senang. Ya, tandanya berarti menyembunyikan ilmu. Ya, bersegot ya. Ya ada yang begitu, Homer ada. Gitu, nggak usah diteruskan ya Allah, nggak usah Pak. Saya itu punya tetangga qadarullah, yang 3 meninggal, yang 2 hidup. Mabuk-mabukan, setrum, 3 mati, yang 2 sekarat. Alhamdulillah hidup. Yang sekarat 2 itu sekarang, ya Allah, manusia masjid betul. Ya, karena bersyukur. Yang 3 meninggal. Di Sukarami. Ya, nggak baca beritanya Pak ya? Nggak ya? Ya. Emang nggak tahu juga saya beritanya ada nggak gitu ya. Meninggal. Tapi yang 2 ini Masya Allah sampai sekarang ahli masjid, 5 waktu nggak pernah tinggal masjid gitu ya. Padahal dulu hari malam hampir tiap malam gardu mabuk. Ceritanya pas hujan-hujan lampu mati di gardu, bawa ondok kesetrum mati. Bayangkan coba. Jadi saya kalau ketemu sama beliau-beliau itu, ya Allah, alhamdulillah Pak dikasih umur ya Ustadz. Untung nih, kesetrum itu ada hikmahnya. Sampai sekarang tobat sadar semua. Jenggotnya panjang, kemana-mana bawa jubah. Badannya padahal penuh tato itu ya. Tapi tidak apa-apa. Yang penting taubatnya itu. Yang penting apa? Taubatnya. Gara-gara kesetrum mabuk itu Pak. Jadi memang setan jin dan setan manusia itu dari dulu sama. Mengajak kita supaya mabuk. Wal maisir. Apa yang maisir? Judi. Makanya judi sama mabuk itu adik kakak. Orang kalau sudah main judi biasanya mabuk. Di mana-mana kalau ada remi itu di situ ada figur temennya. Minimal tua lah. Minimal apa? Tua. Minimal tua. Angker bir jadilah. Ya, gitu ya. Nah itu zaman dulu banget itu soalnya ya. Zaman dulu kayak gitu. Minimal teman-temannya itu judi mabuk ya, maisir al khamr wal maisir. Terus wa yasuddakum an dzikrillah. Setan manusia dan setan jin itu paling suka menghalang-halangi orang supaya ingat Allah. Mau kemana? Mau pengajian ini, Allah ngajingku meneh, yuk jalan yuk, mumpung ada acara ini. Itu setan manusia ya. Pas ada pengajian diajak dulu kemana, ada aja ceritanya, ngalang-halangi orang. Wa anis sholat, dan menghalangi orang untuk mengerjakan sholat. Menghalangi orang untuk mengerjakan sholat. Ini Allah firman di surat Al-Maidah. Bukan saya yang bilang, Allah yang katakan. Jadi setan itu tadi kerjanya. 1, ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir, ngajak bermusuhan terus, manas-manasi terus ngajak orang untuk mabuk, ngajak orang untuk judi. Masya Allah, naudzubillah Bapak Ibu, kita ini Islam terbesar presentasinya di dunia.
Dan kita hari ini punya prestasi yang kita buat sedih semua. Apa prestasi umat Islam terbesar di dunia ini? Prestasinya adalah judi online terbesar di dunia. Judi online. Rusia kalah dengan Indonesia. India kalah dengan Indonesia. Cina, Cina bandarnya semua. Ya gitu. Ya, kan? Malah kita yang judinya bangkrut banyak. Kan gitu coba. Terbesar kita, Pak. Sampai Presiden Jokowi pun kemudian berkomentar, karena ini kerugiannya untuk negara dari judi online itu berapa ratus triliun Pak kemarin Pak? Per tahun, baca nggak berita? Sampai komentar loh ini, sampai kemudian menteri-menteri diperintahkan, dapat perintah dari presiden untuk menyelesaikan nih. Ya, nanti kita cek ya, berapa ratus triliun kerugiannya itu dari judi online. Dan pelaku judi online di Indonesia itu ternyata dari semua kalangan, baik dari yang tua, terutama paling banyak adalah anak muda. Judi online itu gampang kok sekarang, Pak. Katanya sih, saya tidak tahu. Pakai HP ya? Pakai HP Pak ya? Pakai HP. Pakai aplikasi nggak dia? Aplikasi? Nggak nanya ya? Kalau ini ada. Ya, kalau pakai aplikasi kan gitu. Ada. Bandarnya ada. Ikut ngaji dia. Bandarnya ikut ngaji. Gugurkan dosa katanya. Ya. Anak-anak muda kita nih. Anak-anak remaja Pak sudah main judi-judi itu. Online itu. Ya. Tahu-tahu nanti naudzubillah. Orang tuh kalau sudah kecanduan judi, nggak punya lagi modal untuk berjudi, apa yang dia lakukan? Pasti kemana-mana itu. Pinjol, oke lah, kalau punya KTP. Kalau enggak, maling. Ada tetangga sebelah punya sepeda, angkut. Ada sepatu nganggur, angkut. Sikat, HP dicas, sikat. Kas masjid, sikat. Itu kota infak maksudnya, kota infak. Kota infak, bukan kas masjid. Malah kas masjid malah kacau gitu. Salah ngomong, saya salah ngomong. Kalau kas masjid malah pengurus ya. Lah kok pakai kas masjid Ustad? Kok pakai kas masjid Pak? Ini uang halal, insya Allah menang Ustad. Acau dia. Lah kan dulu ada orang gitu gak ada. Coba orang main koprok, saya masih ingat tuh. Saya waktu kecil dulu itu disuruh Pak Pali itu, ya bukan Pali saya itu, orang-orang itu. Nanti kamu ngikut iringan keranda ya, apa tuh namanya orang Jawa Banduso ya, Banduso. Kamu nanti ikut iringan Banduso, kan nanti disebar-sebar duit itu kalau di kampung-kampung kan ya. Nanti kamu ambil, kasihkan nanti dibeli, jadi uang itu dibeli. Tatakan gue ngopo sih le? Wih, ini gue koprok menangan gitu. Bapak gitu enggak? Gitu enggak? Iya, karena satu perguruan ini. Satu perguruan ini. Ya, ada ajaran paham begitu. Untuk koprok katanya menangan. Bismillah Allah sana. Ya. Nah, ini terakhir saya ingatkan. Apa tipu daya setan? Disebutkan oleh beliau. Dan ini yang kita kadang ini terakhir tapi ini penting. Tazyinus syayatin. Setan itu punya tugas di Quran, bukan tugas ya, punya tipu daya yang Allah sebutkan dalam Quran. Selalu menghiasi kesalahan yang dilakukan orang itu seolah-olah benar dan baik. Allah berfirman satu di surah Al-An'am ayat 43, surat An-Naml ayat 24, surat Al-Anfal ayat 48. Bunyinya sama. Apa katanya? Ya, falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Setan itu seringkali menghiasi salah menjadi seolah-olah baik. Gitu ya. Nanti di surat An-Naml juga sama. Wajadtuha wa qaumaha, mereka kaum Saba menyembah matahari. Menyembah matahari itu kemungkaran, harusnya menyembah Allah, tetapi wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Setan hiasi perbuatan dosanya nyembah matahari seolah-olah
bagus. Seolah-olah apa? Bagus. Coba Pak, hati-hati. Kita masuk perangkap setan, kita nggak sadari. Apa itu perangkap setan? Nih, kata beliau, kalau orang yang tadi ahli maksiat, begitulah, dibuat salah dan dosanya seolah-olah dia cari pembenaran. Nggak cuma saya kok, yang lain juga banyak. Kan gitu kan? Sering dengar ngomong begitu kan? Itu caranya setan itu, untuk cari pembenaran. Allah nggak cuma saya, yang lain juga banyak, bahkan yang lebih lagi daripada saya. Harusnya dia ngakui saja kesalahannya. Apalagi ada lagi yang bilang begini, ini saya lagi apes saja sebenarnya, ya saya ini sebenarnya dijebak, ya dijebak. Koruptor itu kan kalau ketangkap kan ngomongnya begitu, saya lagi apes, dijebak. Itulah kerjanya setan, membuat salah tapi nggak mau ngaku salah. Nabi Adam itu setelah buat salah ngaku salah, Rabbana dzalamna anfusana. Tapi iblis setelah buat salah nggak pernah ngaku salah, dan itulah tipu daya setan. Ketika orang bersalah dan dia tahu salah tapi malah nggak mau ngaku salah. Ada lagi yang kedua, ini juga halus banget tipu dayanya, kita jarang sadar. Kata beliau, tazyinul amal al mafdul wa tarkul fadil. Kita sibuk dengan amalan yang mafdul, kurang utama, dan melalaikan amalan yang lebih utama. Cium tangan orang tua sama cium tangan guru, mana lebih utama? Cium tangan orang tua. Cium tangan orang tua, karena ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Guru kita hormati, iya wajib kita hormati. Orang tua lebih wajib kita hormati. Kalau kita nih cium tangan guru, wah semangat batal. Orang tuanya sendiri kadang disalami. Ada guru baru masuk, saya ini santri, saya murid, saya juga guru. Kan ada santri-santri kita yang kita bimbing, tapi kita tanamkan kepada mereka, kalian hormati guru wajib, tapi menghormati orang tua jauh lebih wajib. Hormati dulu orang tua, baru hormati gurunya, karena berkahnya diri kita ada pada berkah orang tua kita. Tapi kemudian coba lihat, ada guru kita mau datang, anak-anak murid santri semuanya hormat, bagus, tapi orang tuanya sendiri dia lewati, bahkan dilangkahi. Na'udzubillah, tidak bagus. Ini tazyinus syaitan al-mafdul wa tarkal fadil. Sama-sama utama, tapi ada yang lebih utama. Bapak Ibu semua, mendoakan guru bagus, mendoakan orang tua lebih bagus. Maka awas, hati-hati. Sholat zuhur jam 2 bagus daripada nggak sholat, ya. Tapi awas, itu perangkap setan. Lebih utama sholat zuhur jam 2:30. Jam berapa Pak? Awal waktu. Maka diantara perangkap setan adalah kita sibuk dengan yang kurang utama dan melalaikan yang lebih utama. Biarpun sama-sama bagus. Hormati guru kita, tapi tetap jauh lebih menghormati orang tua kita. Gitu kan ya. Terus silakan sholat, tapi tetap jaga ibadah sholatnya harus yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.